Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sumber izzah. Satu-satunya sumber yang tidak ada sumber yang lain. Bahwa kalau ingin izzah, maka cari langsung dari sumber utamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sumber yang lain itu sumber yang sekarang mungkin dia punya kuasa, tapi esok dia hilang kuasanya. Sekarang mungkin dia kaya, datang pandemi hilang juga kekayaannya, ya kan? Sekarang dia mungkin punya pasukan yang banyak, tapi esok dia pensiun, selesai urusannya. Itulah izzah manusia itu, sebentar hilang. Kalau ingin abadi, maka selalulah mendekat kepada sumber satu-satunya untuk izzah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa kalau kita ingin memiliki izzah di hadapan siapapun, di bidang apapun, maka mendekatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat pada Allah. Ayo dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan punya izzah. Lihatlah contoh izzah dalam sejarah Islam sangat amat banyak ya. Izzah itu. Dan izzah itu menggentarkan musuh. Izzah muslimin itu menggentarkan musuh, betul. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda begini, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku oleh Allah diberi 5 hal yang tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelum aku. Salah satunya adalah nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong Allah dengan cara Allah kirimkan rasa takut pada musuhku, padahal aku masih sebulan lagi untuk sampai ke sana. Jadi perjalanan sebulan tuh. Jadi bergerak, kalau sekarang bergerak sampai ke tempat musuh itu baru sebulan lagi, tapi musuh sudah ketakutan. Itu izzah. Yang bisa menakutkan itulah izzah. Siapa yang mengirimkan rasa takut? Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikat, tugas malaikat itu diantaranya mengirimkan rasa takut. Ya, mengirimkan rasa takut itu. Itu Quran bicara itu, surat Al-Anfal dari lanjutan dari kisah perang Badar itu. Ya, kalimatnya jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan malaikat, kemudian Allah saulqi fi qulubihim ar-ru'b. Jadi Allah katakan aku akan kirimkan ar-ru'b. Ru'b itu rasa takut. Rasa takut. Itu karena izzah. Dan berapa banyak di dalam kisah-kisah Nabi Muhammad SAW itu Nabi sampai ke lokasi musuh udah bubar. Jadi di sana itu nggak ada perang. Makanya coba nanti perhatikan Nabi SAW berangkat sudah membawa pasukan, itu tidak terjadi perang. Tidak terjadi perang. Apa sebabnya? Sampai di sana musuh udah bubar semua. Bahkan itu kampungnya, kan kadang-kadang perang itu terjadi di kampung musuh, kadang-kadang di tempat netral gitu ya. Bahkan itu kampung musuhnya ya. Nabi sampai ke sana itu sudah bubar semua, naik ke gunung-gunung. Ini tinggal sepi, ini kosong. Ya, itu luar biasa. Jadi kenapa? Karena izzah muslimin kalau punya izzah tidak perlu datang pasukannya. Baru datang namanya saja sudah menggentarkan. Datang suratnya menggentarkan. Apalagi datang pasukannya. Nah, nanti kita akan ini PR buat kita semua. Lah hari ini gitu, apa yang kita lakukan? Coba lihat Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang wanita dipermalukan, satu orang muslimah dipermalukan di pasar Yahudi Bani Qainuqa, Nabi kirim pasukan untuk membela wanita muslimah itu. Dikepung Yahudi Bani Qainuqa, diusir semua dari Madinah. Oke. Ketika Al-Mu'tasim Billah, ini Khalifah Mu'tasim Billah. Nah, sebelum itu bahkan Muawiyah ketika marah pada musuh Islam, maka kirimkan pasukan kuasai wilayah musuh. Mu'tasim Billah ketika marah dikenal dengan kisah wa Mu'tasimah, wanita yang jadi tawanan di Romawi, muslimah juga ditawan di Romawi. Dia berteriak wa Mu'tasimah, bukan kedengeran berapa ratus kilometer, berapa jauhnya. Tapi teriakan dia wa Mu'tasimah, artinya minta, aduh tolong saya wahai Mu'tasim, Khalifah Muslimin. Sampai berita pada Mu'tasim, kirimkan pasukan. Mu'tasim bilang, negeri mana yang paling kuat yang mereka miliki? Digempur dengan pasukannya sampai bisa membebaskan wanita itu. Dan kisah begitu sangat banyak di dalam sepanjang sejarah Islam. Begitu ada satu saja muslimah diganggu, ada satu muslim yang dicederai, maka
muslim hadir dengan izzahnya. Hari ini sudah berapa muslim jadi korban. Kita hanya mengeluarkan kalimat mengutuk peristiwa itu, tidak punya izzah sama sekali hari ini. Apa arti kata mengutuk itu? Apa kekuatannya? Apa kekuatannya? Bukan 1, 2 orang korban, sekian banyak korban kita hanya mengatakan mengutuk, prihatin. Apa bahasa yang sering dipakai hari ini? Generasi tanpa izzah hari ini. Kembalikan izzah itu. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Karena jauh dari Allah dicabutlah izzah itu. Yang terjadi kayak itu, ya kan? Menghimbau, ya kan? Kirim surat ke PBB sana, berbeda. Ya. Sulaiman Al-Qanuni, salah satu pemimpin besar Turki Utsmani, ya kan? Saya pernah tuliskan ini. Ketika Perancis, laki perempuannya lagi senang dansa, ya kan? Kan di Perancis itu sebenarnya, Perancis kan jauh bukan wilayah Muslim juga, tapi itu Muslimin. Karena babnya begini, memang itu bukan di tempat Muslimin, tapi kalau esok ada anak-anak Muslim melihat, mungkin ingin mengikuti. Padahal zaman itu belum ada gadget seperti hari ini, ya kan? Yang bisa di live kan bahkan seperti hari ini, ya. Atau kemudian karena ini bumi Allah, ya, ini bumi Allah, di mana kekuasaan muslimin sampai ke wilayah itu, maka bumi Allah harus dijaga jangan sampai dikotori. Maka ketika Perancis dansa-dansi dengan laki dan perempuan itu, Sulaiman Qanuni tinggal kirim surat kan, hentikan dansamu atau aku kirimkan pasukan untuk menghabisi kalian. Berhenti, nggak ada lagi dansa. 100 tahun disebutkan ada dansa. Izzah muslimin. Itu masih itu kan pasukannya tidak datang, ya, surat yang datang. Gitu. Khalid bin Walid juga sama. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW kan, ketika mau berhadapan dengan pembesar Persia. Satu Persia adalah imperium terbesar di muka bumi saat itu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengirimkan ancamannya menarik. Saya akan bawa pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Oh, surat. Ya, disebutkan bahwa pemimpin besar Persia itu minta bantuan ke Cina. Bantuan Cina jawab, kami tidak sanggup membantu menghadapi satu pasukan yang kalau mereka mau mencabut gunung pun mereka bisa melakukannya. Kami nggak sanggup melawan itu. Itu izzah muslimin tuh. Itu izzah muslimin.